Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Udah pada like, subscribe, and share. Kalau belum tolong dilakukan ya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan tetap terus berbagi apa yang saya ketahui dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Nah, kalau episode sebelumnya kita mendalami lebih lagi terhadap barang normal, maka kali ini saya akan coba kita dalami lebih lagi karakteristik barang publik menurut ilmu ekonomi. Pemahaman ini menurut saya penting agar apa? Kebijakan ekonomi tidak justru mendistorsi pasar dan kita paham mengapa suatu kebijakan diterapkan untuk suatu jenis barang tertentu. Nah, apa saja sifat khas dari barang publik? Silakan disaksikan. Yang pertama, barang publik itu memiliki sifat non-eksklusif atau non-excludable. Artinya apa? Ketika barang publik itu sudah tersedia, maka sulit atau bahkan tidak mungkin untuk men-skip atau mengecualikan seseorang dari manfaatnya. Artinya apa? Semua individu akan memiliki akses ke barang publik tanpa pembatasan. Contohnya apa? Saat pemerintah sudah menyediakan barang publik seperti taman kota atau jalan umum, maka tidak bisa kita mengeksklud atau memarginalkan orang untuk tidak boleh melewati jalan tersebut atau tidak boleh masuk atau menikmati taman kota. Karena itu barang publik, jadi siapapun bisa mengkonsumsi kalau bahasa ekonominya, tapi bahasa seharinya memanfaatkan atau menikmati barang tersebut. Nah, kedua, barang publik itu memiliki sifat non-rivalry, yang berarti konsumsi oleh satu individu atau kelompok tidak akan mengurangi ketersediaan barang tersebut bagi individu atau kelompok lainnya. Dengan kata lain, konsumsi satu orang tidak akan mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Artinya barang publik itu dapat kita nikmatin bersama-sama, bareng-bareng gitu loh, sekaligus. Misalnya gini kan, kalau barang yang biasa, barang normal, ketika teman-teman beli satu loyang pizza, ketika saya makan satu slice, maka teman-teman yang lain akan berkurang ya kesempatannya untuk mengkonsumsi pizza tadi sebesar satu slice yang sudah saya konsumsi. Tapi kalau barang publik tidak. Contohnya lampu jalan. Ketika saya pergi malam hari melewati suatu jalan yang diterangi oleh lampu jalan yang disediakan oleh pemerintah, itu tidak akan membuat pengendara lain cahayanya jadi berkurang karena saya sudah mengkonsumsi cahaya dari lampu jalan tersebut. Tapi secara bersama-sama kita bisa menikmati cahaya lampu jalan tersebut menerangi jalanan yang sedang kita lalui. Nah, karena sifatnya yang non-eksklusif dan non-rival, barang publik ini seringkali tidak memiliki harga pasar yang jelas. Ini membuat barang publik itu berbeda dari barang pribadi atau barang lainnya yang memiliki harga dan perdagangan pasar yang dapat diukur. Nah, barang publik juga seringkali tidak dipasarkan oleh produsen swasta karena tidak ada insentif finansial yang cukup bagi produsen swasta untuk memproduksi barang publik tersebut. Sebagai gantinya biasanya produksi barang publik itu sering menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga nirlaba. Karena karakteristiknya yang unik ini, barang publik sering disediakan oleh pemerintah sebagai bagian dari layanan publik. Contohnya apa? Pembangunan jalan atau jembatan di daerah remote area. Jadi teman-teman, memang ini sering nih kalau kita lihat perdebatan di media sosial ya. Ada satu kelompok yang itu kapan ROI-nya, return on investment-nya, kapan break even point-nya kalau pemerintah membangun suatu
barang publik atau layanan publik tertentu. Sampai kiamat pun tidak akan bisa break even point katanya. Karena melakukannya dengan pendekatan apa? Pendekatan bisnis, pendekatan profit, pendekatan akuntansi. Padahal kebijakan publik, apalagi dalam hal penyediaan layanan publik, itu pemerintah tidak boleh justru melakukannya dengan pendekatan profit oriented. Pemerintah melakukannya dengan pendekatan social benefit approach. Artinya seberapa besar layanan publik tersebut, barang publik tersebut setelah disediakan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Sehingga kadang memang itu rugi kalau secara bisnis hitung-hitungannya. Makanya disebut barang publik, swasta nggak mau masuk gitu. Karena buat swasta membangun jalan contoh di Papua, ya profitnya jauh, mungkin berapa puluh tahun lagi jalan tol atau lintas Papua, ya kan? Makanya nggak ada yang mau masuk, karena secara hitung-hitungan bisnis dia memang nggak masuk. Tapi bagi pemerintah memang bukan profit itu yang diharapkan, tapi manfaat sosialnya dalam jangka panjang. Ekonomi di sana tumbuh, akses semakin gampang, murah, mudah, yang artinya konektivitas antara satu daerah dengan daerah lain menjadi lebih cepat, tepat dan murah, yang secara politik juga ini mempererat NKRI gitu. Nah, debat publik yang terjadi di medsos selama ini ya karena tadi pakai perspektif yang berbeda. Tapi ketika kita bicara barang publik, penyediaan barang publik, perspektifnya adalah sejauh mana manfaat sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ukurannya itu, jangan pakai pendekatan akuntansi, bisnis dan segala macam. Namun memang barang publik ini sering secara teori dia akan menghadapi namanya permasalahan penyediaan yang kita sebut free rider problem gitu. Penumpang gelap lah, quote and quote bahasanya. Karena tadi sifatnya non eksklusif, individu dapat memanfaatkan atau mengkonsumsi barang publik tanpa membayar, ya kan? Sehingga dia mengandalkan kontribusi orang lain atau pemerintah. Contoh free rider yang paling nyata itu adalah para pengemplang pajak gitu. Kenapa? Tiap hari dia memanfaatkan jalan umum yang disediakan oleh pemerintah, yang notabene-nya itu dibangun dari pajak para pembayar pajak yang patuh. Tapi dia tidak bayar pajak, dia asik aja ngelewatin. Nah, ini free rider sejati. Inilah yang harusnya kita exclude, kita serang. Bukan serang quote-nya, artinya kita kritisi, kita edukasi untuk dia mau membayar pajak gitu. Karena jalan umum itu tidak hanya sekedar dibangun, tapi membutuhkan pemeliharaan agar tetap memiliki fungsinya berjalan optimal 100%. Nah, penentuan, pendanaan dan penyediaan barang publik ini merupakan masalah kebijakan penting dalam ekonomi, ya kan? Keputusan mengenai sejauh mana barang publik harus disediakan dan bagaimana barang publik tersebut harus didanai, ini seringkali menjadi topik diskusi, debat, dan analisis kebijakan publik hingga hari ini. Tapi setidaknya teman-teman sekarang yang menonton video ini bisa mulai mengerti dan memahami kebijakan pemerintah ketika menyediakan barang publik. Ingat, orientasinya manfaat sosial, bukan profit oriented. Sampai jumpa.